Selamat pagi teman-teman kerabat semua, salam rahayu, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini, yaitu terobosan. Beberapa video yang telah saya berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat semua, banyak video yang saya buat mengenai olahraga terobosan. Sebenarnya olahraga terobosan ini saya rangkai untuk memberikan motivasi kepada teman-teman kerabat yang sudah lanjut usia. Artinya pada umumnya ketika kita sudah menginjak usia semakin bertambah, perasaan biasanya kita akan ikuti kita sudah tua. Jadi perasaan enggan berolahraga, malas dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pandangan tersebut, akhirnya saya mencoba untuk merangkai suatu gerakan yang tidak memerlukan waktu terlalu lama dan juga tempat ya, sehingga saya katakan sebelum saya memberikan narasi terobosan ini, olahraga terobosan yang sangat simpel ya, paling tidak di usia-usia kita seperti saya sudah 58 tahun kali ini berusaha untuk melakukan satu gerakan di pagi hari, di sore hari, walaupun dalam keadaan sibuk dengan waktu yang sangat singkat 5 menit ataupun 10 menit saya berusaha untuk melakukan pemanasan gerakan otot. Oke teman-teman kerabat semua, video-video ini merupakan video yang saya gabung beberapa video yang telah saya tayangkan baik di sosial media Facebook, Instagram, dan YouTube, namun dengan durasi 15 menit gabungan video ini saya akan coba berbagi pengalaman, memberikan motivasi kepada teman-teman kerabat. Olahraga terobosan memang beberapa saya mendapat masukan dari teman-teman di sosial media, sepertinya sulit dilakukan untuk menarik napas, menahan serta mengeluarkan. Secara singkat saya jelaskan, terobosan dapat dilakukan pada posisi apapun, baik itu duduk, berdiri, santai, jalan pun bisa. Nah, karena sifatnya dia menarik napas di bawah serta di dada, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menjulurkan tangan. Jadi itu kuncinya yang saya peragakan. Nah, mari kita perhatikan beberapa gerakan saya. Ini adalah posisi jongkok, walaupun saya gabung dengan gerakan ke arah kanan kiri dengan menunduk serta posisi salah satu kaki 90 derajat dan satu kakinya berada pada posisi lurus. Nah, tariklah napas dari bawah pusar, tahan di dada sebentar, kemudian keluarkan secara pelan-lahan. Ini kita bisa perhatikan di saat pengeluaran napas, saya keluarkan secara pelan-lahan dengan menjulurkan tangan. Nah, aneka gerakan atau macam gerakan kemanapun kita boleh. Nah, saya tidak menggunakan gerakan harus ini ataupun itu, tapi yang jelas kita melakukan gerakan ini adalah gerakan rasa. Nah, sehingga musik yang saya pakai setelah membuat video ini, kita gunakan musik-musik yang bernuansa kelembutan, sejuk. Jadi biar seirama dengan gerakan pelan di saat mengeluarkan napas, saya tambahkan musik-musik yang sendu, akan menambah spirit atau nuansa ketika kita mendengar, ketika kita melihat dan memperhatikan gerakan tersebut. Kembali lagi, ini adalah gerakan saat mengeluarkan napas. Semakin pelan kita mengeluarkan napas saat menjulurkan tangan, itu akan semakin bagus, karena napas-napas yang menerobos pada otot-otot itu akan berkolaborasi, sehingga dengan terus-menerus ketika napas kita sudah keluarkan, kemudian secepatnya kita tarik kembali dari baku tahan dada sebentar saja dan dikeluarkan kembali. Dan begitu selanjutnya ditarik, ditahan sebentar, dikeluarkan kembali, ditarik secepatnya, ditahan sebentar dan keluarkan. Itulah bolak-balik dari durasi yang kita lakukan dalam pernapasan. Artinya tidak perlu bagi untuk pengalaman saya menahan napas terlalu lama, karena itu akan berisiko dengan organ tubuh kita. Yang perlu diinikan adalah di saat mengeluarkan napas, jadi diusahakan sepelan-pelannya dengan catatan menjulurkan tangan ke arah depan, ke samping, ke belakang, kemana saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk pengeluaran napas, karena ada beberapa teman-teman yang menanyakan pengeluaran napas melalui hidung ataupun mulut, jawaban saya adalah melalui hidung. Nah, ini lagi kita perhatikan dengan mengeluarkan napas secara pelan-lahan, menjulurkan tangan ke arah depan.
Nah, kalau beberapa teman-teman atau kerabat yang mungkin masih meragukan, masa cepat berkeluar keringat hanya melakukan gerakan pelan, hanya melakukan gerakan bolak-balik seperti ini. Artinya gerakan senam yang sangat ringan kalau kita perhatikan, kalau kita lihat tanpa mencoba. Nah, sekarang saya akan coba untuk berbagi ketika kita melakukan satu posisi seperti pada peragaan ini. Salah satu kaki kita julurkan lurus, kaki baik itu kanan ataupun kiri, dan satu kaki kita tempatkan pada posisi 90 derajat. Nah, di saat menempatkan kaki 90 derajat, apalagi melakukan gerakan pada peragaan ini, ya cukup lumayan. Yang lumayannya adalah kaki yang berposisi 90 derajat. Otomatis itu harus ada tenaga ekstra untuk menahan beratnya tubuh dan juga beratnya posisi badan. Kalau tidak terbiasa melakukan gerakan atau posisi seperti peragaan satu kaki lurus dan satu kaki 90 derajat, yaitu kaki akan gemeter. Itu saja sudah menandakan ada suatu reaksi antara otot-otot betis, kaki, paha, dan juga napas. Apalagi kita bergerak dengan posisi awal tadi, dengan posisi ditambah dengan kita bergerak baik menarik napas, menahan napas, dan mengeluarkan napas, otomatis beban kaki yang kita tempatkan satu kaki lurus dan satu kaki 90 derajat itu akan menjadi beban 2 kali. Nah, sekarang secara umum dapat saya jelaskan secara kolaborasi antara napas yang ada di tangan dengan napas yang ada di kaki dengan posisi tadi itu, otomatis dia harus melakukan suatu kerjasama. Nah, sehingga kerjasama ini akan cepat membuat suhu tubuh menjadi naik. Dengan cepatnya suhu tubuh naik, harapan kita otomatis akan berkeringat. Maka pernah saya tayangkan video dengan melakukan gerakan terobosan yang fokus dengan durasi 15 menit. Ketika kita sudah buka baju, otomatis karena suhu tubuh di dalam baju itu di saat melakukan gerakan kolaborasi napas dan otot silih berganti, habis membuka baju otomatis tubuh akan mengeluarkan keringat. Nah, ini kembali lagi ke poin gerakan terobosan. Posisi kita bisa lakukan yang tadi terlewatkan videonya adalah posisi yang paling simpel dengan cara duduk pun sudah peragakan tadi, dengan cara menarik napas secepatnya, menambah tenaga pada tangan, kemudian kita naikkan, tahan di dada sebentar napas, selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan. Nah, ini juga sama, setiap gerakan yang saya lakukan dengan gerakan pelan itu adalah gerakan saat mengeluarkan napas. Sekarang tinggal kita mengkombinasikan, karena ini adalah gerakan rasa, gerakan dengan perasaan. Artinya di saat mengeluarkan napas dapat kita melakukan suatu peragaan, baik itu di forum muka, baik itu di dalam gerakan tangan dan kaki, menjadi suatu gerakan yang menurut perasaan kita mengarah ke suatu kesejukan, kelembutan. Nah, ciptakanlah gerak-gerakan yang santai menurut gerakan kita. Apakah salah satu kaki dijulurkan saat mengeluarkan napas seperti peragaan yang saya bawakan ini, dan juga posisi tangan. Kita dapat bebas berkreasi di saat mengeluarkan napas. Kembali lagi, gerakan ini bagus dilakukan di pagi hari ketika selama kita tidur otot-otot tidak bekerja. Nah, setelah bangun pagi, mungkin habis ngopi, setelah basuh muka, kita melakukan gerakan yang video-video yang sering saya sudah tayangkan dengan 5 menit cukup. Dengan 5 menit cukup, walaupun tidak dengan menggerakkan atau menggunakan posisi seperti yang saya peragakan ini dengan jangka rendah dan sebagainya, karena cukup lumayan memang kalau kita dipraktekkan. Ya, cukup kita melakukan gerakan dengan posisi duduk. Posisi duduk kita lakukan gerakan tarik napas dari pusar bersamaan dengan penambah tenaga pada tangan, kemudian ditahan sebentar saja, sekali lagi sebentar saja pada dada, dan selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan melalui menjulurkan tangan, bernapas dikeluarkan melalui hidung. Nah, video ini sudah bolak-balik sekian kalinya karena saya menggunakan narasi begitu aja jalan. Setiap pengeluaran napas, ingat
kita julurkan tangan secara pelan-lahan, baik itu ke depan, ke samping. Nah, ini saya gerakkan mengeluarkan napas, gerakan ke samping. Nah, perhatikan tangan saya sampai begitu gemetar karena tenaga yang ada pada tangan kita keluarkan melalui hidung secara pelan-lahan. Ini menjadi suatu kenikmatan bagi pengalaman saya. Nah, kembali lagi ini menggunakan posisi jongkok. Begitu saya tarik napas, tahan di dada sebentar, kemudian dikeluarkan secara pelan-lahan sehingga tenaga pada punggung baik kanan dan kiri dan juga lengan itu akan terasa terkumpul. Secara pelan-pelan kita keluarkan, akhirnya tangan akan menjadi gemetar. Nah, kurang lebihnya itu teman-teman kerabat semua narasi yang saya bawakan, walaupun pada video termasuk juga kata-kata yang saya utarakan dengan melihat videonya tidak bersamaan, karena secara umum geraknya adalah bolak-balik seperti itu aja. Geraknya simple, dapat dilakukan di mana saja, tidak mengenal tempat luas, karena dia bergerak begitu saja, jadi dia akan keluar. Nah, ini kalau peragaan seperti ini, sebenarnya peragaan saya lakukan benar-benar dengan gerakan rasa, jadi dengan santai, menarik napas di bawah pusatan di dada, kemudian keluarkan secara pelan-lahan. Selanjutnya saya julurkan tangan dengan perasaan, jadi gerakan rasa. Saya sering katakan terobosan merupakan kumpulan tenaga yang kita keluarkan secara pelan-pelan dengan gerakan rasa. Dapat juga kita perhatikan ini adalah seni mengolah tangan. Yang satu tangan kita bisa julurkan atau kita gunakan gerakan lurus, satu tangan lagi bisa dilakukan gerakan lipatan. Nah, saat mengeluarkan seperti ini, itu adalah pengeluaran napas secara pelan-lahan melalui hidung dengan juga menambah power pada tangan. Jadi napas kita keluarkan secara pelan-lahan melalui saluran hidung, dan juga gerakan tangan, otomatis power di tangan itu akan menjadi terkumpul. Kita keluarkan secara pelan-pelannya. Setelah kita keluar, kita tarik secepatnya, tahan di dada sebentar, kemudian keluarkan. Bolak-balik seperti yang saya katakan di depan tadi. Jadi kunci terobosan dari napas dari bawah pusatan, sebentar di dada, selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menjulurkan tangan baik ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan keinginan kita. Karena ini adalah gerakan rasa, sebaiknya kalau teman-teman kerabat senang menggunakan musik. Sebenarnya saya dalam pembuatan video saya tidak menggunakan musik atau tidak mendengarkan musik, karena sudah identik dengan gerak-gerakan ini. Dan setelah saya tayangkan video, saya tambahkan beberapa musik sendu, sehingga teman-teman akan melihat atau sepertinya kita berada pada suasana tenang, lembut, nyaman, dan lain sebagainya. Gerak-gerakan ini saya sangat sukai. Saya suka sekali dengan gerak-gerakan satu kaki kita taruh 90 derajat dan satu kaki gerakan yang lurus, kemudian melakukan gerakan rasa secara pelan-lahan, melakukan gerakan ke kanan ataupun kiri dengan sepelan-pelannya. Karena saat melakukan proses gerakan pelan, ya di sanalah kita atau saya akan merasakan suatu kenikmatan terobosan napas melalui otot-otot. Dan selanjutnya akhirnya kalau kita tanpa fokus melakukan gerakan ini, dengan menjulurkan satu kaki dan satu kaki berada pada posisi 90 derajat, sebenarnya cukup lumayan. Kita akan menjadi kaki menjadi pegal-pegal. Nah, inilah makanya diperlukan suatu proses konsentrasi. Jadi kalau kita merasa dapat, teman-teman perhatikan ketika saya melakukan gerakan ini, mengeluarkan napas dengan pelan-pelan dengan suasana yang nyaman, lembut, itu kita akan fokus dengan kondisi kefokusan itu. Artinya kita tidak akan memikirkan beratnya kaki atau beratnya napas yang ada pada tumpuan kaki, baik di paha dan juga paha yang lurus, juga pada posisi paha yang menekuk. Nah, itulah narasi yang saya bisa bawakan kepada teman-teman. Tujuannya sekali lagi, semua video-video ini adalah memotivasi di usia-usia lanjut agar kita dapat tetap berolahraga, sehingga dengan demikian semoga dengan kita berolahraga tubuh akan menjadi sehat dan pikir menjadi sehat. Terima kasih teman-teman, silakan.